Halo semuanya, di pertemuan kali ini kita akan coba untuk melanjutkan kembali seri Laravel 11 kita, di mana sebelumnya kalau kita coba ulas kembali kita sudah berhasil untuk menampilkan sebuah produk. Di sini saya coba untuk running dulu ya. Teman-teman coba pastikan Laragonya sudah dijalankan di sini. Kemudian saya juga sudah merunning, namun di sini saya kasih port 8081 nih untuk runningnya. Kemudian saya akses. Di sini kita sudah berhasil kemarin itu sudah membuat beberapa fitur di mana kita sudah berhasil untuk menampilkan sebuah produk. Kemudian kita berhasil untuk membuat fitur tambahnya di sini formulirnya. Kemudian juga sudah kita berhasil untuk membuat fitur ubah dan juga fitur hapus. Dan mungkin di pertemuan kali ini kita akan coba untuk membuat pengelolaan data kategorinya gitu ya. Karena kalau kita coba untuk menambahkan data produk di sini, kita mengisikan kategorinya gitu ya. Dan rasanya kalau ini dibuat pengelolaannya mungkin akan lebih baik lagi gitu ya. Jadi kita akan coba untuk membuat fitur CRUD terkait kategori di sini. Sebentar saya ingin memastikan apakah sudah terekam. Oke, sudah. Berarti yang pertama untuk membuat fitur kategori, di sini kita perlu memastikan terlebih dahulu apakah models dan migrationsnya sudah tersedia atau belum gitu ya. Kita cek dulu ke database migrations di sini. Nah, ini sudah tersedia harusnya untuk tabel kategoris. Hanya ada name saja gitu ya di sini. Dan mungkin nantinya akan coba untuk kita tambahkan slug di sini gitu ya. Dan kemudian di sini kita juga harusnya sudah mempunyai models untuk kategorinya. Yang pertama mungkin akan saya coba untuk menambahkan label di sini, yaitu untuk slug seperti ini, slug gitu ya. Kita coba save dulu untuk modelnya. Kemudian untuk tabelnya, itu berarti kita perlu untuk menambahkan satu kolom lagi, yaitu kolom slug di sini. Biar lebih baik, kita akan coba untuk menambahkannya via migration yang baru. Ya. Kita coba jalankan perintah artisan, php artisan make migration seperti ini. Kemudian kita kasih nama migrasinya misalnya add slug column in, maaf typo, in kategoris table seperti ini. Enter saja min table sama dengan kategori seperti ini. Jangan lupa dikasih flag min table. Sudah tercreate satu file migrasi baru untuk menambahkan satu kolom slug gitu ya. Kita bisa kasih table yang tipe datanya adalah string. Kita akan membuat field yang namanya slug seperti ini. Kemudian dia akan diberikan, diposisikan setelah name seperti ini. Jadi nanti posisi untuk field slug ini, posisi fieldnya ada di bawah field name gitu. Jadi untuk downnya di sini kita akan sesuaikan juga untuk drop kolom nantinya, yaitu kolom slug seperti ini. Ini kita save terlebih dahulu. Coba kita akses phpMyAdmin punya kita, localhost, phpMyAdmin. Ini mungkin memerlukan waktu sedikit lama. Kita tunggu saja. Yap, sudah masuk. Kita harusnya punya database yang namanya Laravel Post. Kita cek kategoris. Nah, di sini kita belum punya untuk salah database sepertinya, yaitu web inventaris harusnya. Nah, di sini kita punya kategoris harusnya ada elektronik, barang mudah pecah gitu ya. Ada name saja fieldnya. Dan sekarang harapannya ketika nanti migrate itu dijalankan, akan tercipta satu field baru di bawah field name gitu ya. Kita jalankan saja untuk perintah migrate-nya. Kita ketikkan perintah php artisan migrate. Ya, begini saja. php artisan migrate gitu ya. Dan mungkin sebelum di migrate, kita kasih null label untuk field slug ini. Jadi null label. Kita save dulu untuk file migrasinya. php artisan migrate, kita enter. Tercipta satu field baru. Harusnya di sini kalau kita refresh, yap, ada field slug di sini. Jadi cukup seperti ini saja yang kita inginkan. Kemudian selanjutnya kita akan coba untuk menyiapkan tampilan untuk mengelola data kategorinya. Yang pertama mungkin kita akan coba untuk menambahkan satu menu di sini di bawah produk atau mungkin di atas produk.
kita tambahkan satu menu untuk kategorinya. Di layout seharusnya di sini ada components, ada sidebar. Di sini kita akan coba untuk mengcopy saja. Dan yang di atas ini, yang awalnya produk, kita ganti menjadi kategori produk misalnya. Atau kategori saja tidak masalah gitu ya. Untuk path-nya misalnya kita arahkan ke dalam kategoris seperti ini. Kita save dulu, kita refresh. Sekarang sudah tercipta satu menu baru yang akan nantinya kalau diklik, kita akan diarahkan ke dalam slash kategoris gitu ya. Dan slash kategorisnya belum kita punya, berarti kita perlu untuk membuatnya terlebih dahulu ke dalam folder routes di dalam file web.php ini. Sebelumnya kita sudah berhasil untuk membuat route untuk products gitu ya. Dan kali ini kita akan coba untuk membuat untuk kategori. Di sini kita copy saja untuk route products ini dan beberapa prefix terkait products kita ganti menjadi kategoris. Kita sesuaikan ketika menu ini diarahkan kemana gitu ya, yaitu ke arah slash kategoris. Kita save saja dan di sini otomatis product controller tidak akan kita gunakan ketika nantinya ada user yang mengakses slash kategoris gitu ya. Kita perlu untuk menambahkan satu file baru terkait kategori controller. Jadi kita bisa menjalankan perintah php artisan make controller yaitu kategori controller seperti ini. Kita enter saja. Yap, nunggu agak lama. Oke, sudah tercipta di sini satu file baru dan sekarang product controller ketika ada user yang mengakses URI-nya adalah kategoris gitu ya. Kita nantinya akan menggunakan kategori controller seperti ini. Jangan lupa untuk memastikan bahwasannya kategori controller sudah teruse gitu ya atau sudah terimport untuk namespace-nya di sini. Dan untuk beberapa metode yang digunakan di dalam sini akan coba untuk kita biarkan saja gitu ya, seperti ini. Yap, nggak apa-apa seperti ini saja. Tinggal kita masuk sekarang, kita perlu untuk masuk ke dalam kategori controllernya. Jadi setelah kita buat untuk beberapa routes di sini sudah kita daftarkan, kita masuk ke dalam controllernya untuk membuat beberapa function yang nantinya bisa digunakan lewat view-nya seperti itu. Jadi di sini yang pertama tentunya kita berikan public function index karena di dalam routes kita memanggil index gitu ya. Jadi kita perlu membuatnya dulu di sini index dan di index ini kita akan coba untuk menampung kategoris yang kemudian akan berisi value-nya adalah kategori all seperti ini misalnya. Jangan lupa untuk mengimport model kategorinya ya. Kemudian nantinya di dalam index ini kita akan mereturn sebuah view dari mana view-nya kita lihat view-nya nanti akan kita buat di dalam pages di dalam kategoris. Jadi di dalam sini kategoris. Di sini ya. Berarti kita perlu masuk nanti di sini ke dalam pages dot kategoris dot index seperti ini. Kita save saja terlebih dahulu. Jangan lupa untuk mengirimkan kategoris yang sudah kita tampung sebelumnya. Yaitu kita bisa mengirimkannya dengan cara compact seperti ini. Dan di sini kita isikan nama variabelnya itu apa yang mau kita kirimkan ke dalam tampilannya. Yaitu nama variabelnya adalah kategoris. Kategoris. Seperti ini, compact kategoris. Dimana nanti kategoris ini akan dikirimkan ke dalam tampilannya gitu ya. Jadi walaupun ini string, sebenarnya ini tuh mengirim variabel yang ini gitu. Kita akan coba untuk membuat lagi public function create seperti ini untuk nantinya menampilkan halaman untuk menambahkan data kategorinya. Berarti di sini hanya sesimpel return view pages kategoris create gini ya. Ini untuk metode create-nya. Kemudian untuk edit sekarang untuk menampilkan halaman edit gitu ya. Berarti di sini kita perlu untuk mereturn view dulu. Di mana view-nya kita ambil dari misalnya pages.products.edit, kita ganti products-nya menjadi kategoris. Tentunya ini belum ada, nanti perlu akan kita buat dulu. Dan karena untuk mengedit, berarti kita perlu untuk mengirimkan default value dari produk mana sih yang mau
edit gitu ya. Berarti di sini kita perlu menampung dulu misalnya ke dalam variabel kategori. Bebas saja untuk nama variabelnya, tapi saya gunakan kategori misalnya. Yang nantinya variabel kategori itu memiliki value dari model kategori dengan metodenya find ID seperti ini. Jadi nanti untuk ketika ada user yang mengakses halaman edit, itu akan kita kirimkan default value-nya gitu ya. Sesuai dengan ID yang dia kirim. Compact kategori. Jadi di sini kita mencoba untuk mencari data kategori yang ID-nya itu sesuai dengan ID yang dikirimkan oleh user gitu. Kemudian selanjutnya coba kita siapkan dulu untuk delete gitu ya. Berarti perlu ID juga di sini. Kita akan tangkap ID-nya. Dan untuk delete, dia akan coba untuk langsung di delete saja gitu. Jadi kategori, kemudian where ID sama dengan ID yang dikirimkan oleh user. Kemudian kalau sudah ketemu langsung delete saja seperti ini. Dan nanti kalau berhasil ketika mendelete-nya itu, dia akan coba untuk mereturn back seperti ini. Saya cek dulu untuk products bagaimana bentukannya. Dia ketika delete langsung return redirect products. Berarti return redirect kategoris seperti ini untuk metode delete-nya. Dan ternyata product controller ini berada di dalam folder admin. Kita masukkan saja folder admin. Berarti otomatis di sini perlu kita sesuaikan juga nih untuk kategori controller. Dia namespace-nya menjadi http admin controller seperti ini. Untuk controller yang ini kita lihat di product controller, dia menggunakan http controllers controller. Kita copy saja, kita pastekan ke dalam sini seperti ini. Kita save untuk kategori controller, otomatis di web.php perlu ada perubahan karena dia masuk ke dalam /admin terlebih dahulu seperti ini. Kita save, ini kenapa? Kamera nih. Undefined type app http controllers admin kategori controller. Coba kita komentari auto import. Yap, harusnya menggunakan seperti ini. Admin controllers. Oh, ini ketukar ya. Controllers admin. Kita save dulu. Pastikan sudah aman saja nih di routes-nya. Di controller juga sudah aman saja. Kita ganti namespace-nya seperti ini. Dan di sini berarti kita perlu untuk membuat dua metode lagi, yaitu store dan juga update. Untuk store, kita buat terlebih dahulu. Kita akan tangkap request atau apa-apa saja yang diinputkan oleh user, kita akan tangkap dan tampung di dalam variabel $request ini gitu ya. Dan di sini kita akan coba untuk membuat validasi terkait inputan yang nantinya akan dikirimkan oleh user, value-nya. Jadi misalnya di sini saya buat variabel lagi, validated data sama dengan request validate. Dan di sini misalnya nanti inputannya hanya ada name saja gitu ya. Berarti kita bisa ketikkan name, kemudian di sini required. Seperti ini. Dan misalnya harus unique gitu ya. Harusnya kita bisa membuat unique di sini. Unique queue, tabelnya misalnya kategoris, kolomnya adalah name. Misalnya seperti ini. Jadi kita akan coba untuk membuat inputan name-nya ini adalah harus diisi, namun dia harus unik dan nggak boleh sama gitu ya. Value-nya jika sudah eksis sebelumnya itu tidak boleh. Jadi harus berbeda dengan value yang sudah eksis sebelumnya. Dan misalnya di sini kita custom juga nih untuk message-nya. Misalnya untuk ketika required untuk kategori name-nya ini, misalnya kita kasih pesan nantinya nama kategori harus diisi. Kemudian ketika nantinya tidak valid untuk aturan uniknya ini, kita kasih pesan misalnya
nama kategori harus, misalnya nama kategori sudah ada. Ya, misalnya gini deh. Kemudian tinggal kita simpan saja datanya dengan menggunakan kategori dari model, kemudian kita berikan metode create. Dan di sini create ini menerima sebuah array, harusnya kita bisa mungkin membuat variabel baru kali ya. Kita akan coba untuk membuat variabel baru, misalnya kategori data seperti ini. Atau begini deh, maaf ya, agak pelin-pelan. Kita akan coba untuk cara mengesave-nya seperti ini. Untuk menyimpan datanya, kita akan coba untuk membuat variabel yang namanya kategori seperti ini, di mana kategori ini akan memanggil kelas kategori modelnya. Seperti ini. Kemudian, kita akan mengeset kategori name-nya sama dengan request input name. Atau kita lihat product controller. Oh, tidak ada manggil ya. Request input name misalnya. Kemudian untuk kategori slug, karena dia punya slug gitu ya, kita akan isikan request input name juga. Namun nantinya agar dia berbentuk slug gitu ya, kita akan menggunakan kelas str bawaan Laravel dengan metodenya adalah slug seperti ini. Dan str ini perlu kita import terlebih dahulu. Dari mana importnya? Kita cek dulu. Nggak ada ya. Kita use aja manual. Use illuminate support passage str. Kita cari str. Loh, udah nggak ada ya. Gimana cara importnya nih? Is str. Ah, ini illuminate support str. Kita import dari sini illuminate support str agar ini tidak merah lagi gitu ya. Dan nantinya setelah di-insert untuk masing-masing fieldnya, tinggal kita panggil $kategori save seperti ini. Dan nantinya kalau berhasil, dia akan return redirect /categories. Seperti ini. Coba kita save saja di sini. Ini untuk store. Kita bisa copy saja untuk store ini. Kita pastekan di bawah edit. Kita ganti tulisan store-nya menjadi update. Dan di sini perlu untuk mengirimkan ID gitu ya. Kita akan tangkap ID-nya. Dan yang awalnya kita menggunakan new kategori, kita ganti menjadi kategori find ID. Jadi kita akan mencari kategori yang sesuai dengan ID yang dikirimkan oleh user gitu ya. Kita akan dapatkan ID-nya gitu. Dan mungkin sama saja nantinya akan mengirimkan ke dalam /kategoris seperti ini. Ini mungkin sudah sesuai, harusnya coba kita save terlebih dahulu. Dan sekarang berarti kita perlu untuk membuat tampilannya. Kita bisa masuk ke dalam products, kita akan coba untuk copy index, edit, dan juga create dari products. Kita Ctrl C, kemudian kita masuk ke dalam folder kategoris, kita tekan Ctrl V. Seperti ini. Ini kita close dulu. Kita buka index. Kita sesuaikan misalnya dari produk nih. Kita ubah jadi kategori. Kemudian tambah produk. Produknya dulu deh. Produk menjadi kategori. Tambah produk menjadi tambah kategori. Untuk href-nya, kita ganti menjadi kategoris. Create. Seperti ini. Tambah kategori. Nomor. Nama. Slug. Hanya segini gitu ya. Untuk kategori. Dan for each-nya kita ganti menjadi kategoris. $product kita ganti menjadi $kategori seperti ini. Tidak perlu banyak-banyak karena kategori hanya name dan slug saja di sini. Description menjadi slug seperti ini. Di sini /products kita sesuaikan menjadi /categories.
Seperti ini, kita coba untuk save terlebih dahulu. Save, kita masuk ke dalam create sekarang, sekalian lah ya. Tambah produk menjadi tambah kategori, kemudian untuk breadcrumb-nya, ini juga sesuaikan. Nama kategori di sini, nama kategori untuk setiap value dari setiap atributnya name sama juga nih, begini benar. Bisa kita pakai, ini kita hapus saja untuk bawah-bawah ini. Kita hapus, sisakan name saja, karena memang hanya inputan name saja gitu ya, yang dikirimkan oleh user gitu. Dan untuk slash products, berarti kita arahkan ke dalam slash categories, seperti ini. Kita save terlebih dahulu di sini, kemudian bisa kita kopikan saja dari create ini, kita copy, kita masuk ke edit, kita copy, kita paste di sini, diubah ini kita paste gitu ya. Tambah kategori menjadi ubah kategori, kemudian kategori store menjadi kategori update. Jangan lupa untuk mengirimkan ID dari kategori yang ingin diupdate. Kategori ID kita kirimkan. Untuk metodenya harusnya put di sini. Kita cek saja ke web.php. Nah, menggunakan metode put. Jadi di sini kita perlu untuk mendefinisikan ulang bahwasanya menggunakan metode put gitu ya. Dan untuk nama kategori memerlukan default value di sini. Jadi value old name ini perlu kita gunakan $kategori name gitu ya, untuk memberikan default value-nya. Yap, seperti ini kategori name. Coba kita save terlebih dahulu di sini. Kemudian kita refresh halaman websitenya. Harusnya ini ada error. Oh, nggak ada. Mantap. Kita masuk ke dalam kategori di sini, menu kategori. Yap, ada error katanya app HTTP admin controller kategori controller not found. Itu memang harusnya karena kita menggunakan hal yang sama seperti menggunakan produk controller. Tinggal kita ganti kategori controller. Harusnya seperti ini, namun di sini ada error. Itu karena apa? Cannot declare class. Oh, tunggu. Kalau kita masuk ke kategori controller, kita harusnya menggunakan, yap, di sini salah. Harusnya slash admin. Yap, sudah benar. Kita refresh. Nah, sekarang kita sudah berhasil untuk masuk ke dalam halaman kategori. Ada nama kategorinya gitu ya. Ada juga slugnya. Misalnya kita masuk ke tambah kategori, kita tambah kategori baru, misalnya kategori baru, simpan. Nah, kita berhasil untuk mendapatkan kategori baru. Dan di sini terlihat juga gitu ya, kita mendapatkan slug dengan menggunakan helper class dari Laravel, yaitu str slug tadi ya. Misalnya untuk yang elektronik juga kita ubah gitu ya. Elektronik, ya udah elektronik gitu ya. Kita simpan. Not found, update 1 not found. Kenapa update 1 not found? Oh alah, dia masuknya kategoris ID. Berarti di edit ini dia actionnya itu kategoris aja, kategoris terus ID-nya apa yang mau diedit gitu ya. Kita refresh, coba kita simpan. Nama kategori sudah ada. Oh, berarti kalau mau mengubah ya harus diubah gitu ya. Ya nggak apa-apa deh, itu fitur aja, kita anggap sebagai fitur. Misalnya kategori baru kita ubah aja deh. Kategori baru updated seperti ini. Kita simpan. Yap, kategori baru update sudah berjalan. Coba kita hapus. Yap, sudah berjalan juga. Paling di sini ketika mengubah data, button simpannya perlu kita ganti warnanya aja deh. Menjadi warna kuning. Kita simpan. Nah, menjadi warna kuning. Barang mudah pecah, updated. Simpan. Yap, sudah menjadi barang mudah pecah updated. Yang artinya kita sudah berhasil untuk membuat fitur terkait kategori, di mana kategori ini sudah terimplementasi juga fitur create, read, update, dan juga delete gitu ya. Dan sudah menggunakan Slug juga. Di sini kita menambahkan migrasi baru tadi. Dan kita juga berhasil untuk membuat validasi bahwasannya kategori ini
Nggak boleh sama dengan apa yang sudah ada gitu ya kategorinya. Harus beda dengan kategori yang sudah ada di dalam tabel kategori seperti itu. Dan ya sudah berhasil, mungkin seperti seperti itu saja untuk bukan pertemuan ya, untuk video kali ini. Mungkin nextnya kita akan coba untuk membuat fitur autentikasi agar halaman-halaman yang bisa untuk mengelola data, baik data kategori ataupun data produk, itu memerlukan autentikasi terlebih dahulu. Dan mungkin akan kita bahas di video selanjutnya, seperti itu. Mungkin seperti itu saja. Terima kasih semuanya yang sudah menonton. Selamat malam dan sampai jumpa.